Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah dalam video kali ini saya akan menerangkan syu'bul iman yang ke-8, cabang iman yang ke-8. Sebagaimana dalam cabang iman yang ke-8 ini dijelaskan bahwa kita harus percaya sesudah mati akan dihidupkan kembali. Sesudah mati kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lagi hidup. Nanti sesudah hidup akan mati, sesudah mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seluruh makhluk akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dari zaman Kanjeng Nabi Adam sampai zaman sekarang umat akhir zaman, yakni umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikumpulkan di alam mahsyar. Untuk apa kita dikumpulkan di alam mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk dimintai pertanggungjawabannya. Makanya kita harus percaya, harus yakin bahwa sesudah mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang namanya neraka. Akan diperlihatkan pula kepada yang namanya surga. Di situ ada hisab, di situ ada mizan, di situ ada jembatan Shiratal Mustaqim. Kita wajib percaya. Apa sih yang namanya mahsyar itu? Kalau dalam syairan Sunda begini. Ari alam mahsyar eta palataran anurata, panasna poe harita panon poe 7 hasta. Kafir jeung pasek ngaromong, bener usul henteu bohong. Sakabe siksaan nyondong, hanjakal urang badegong. Semua siksaan akan ada di situ. Kalau kita banyak amal baiknya, insya Allah akan selamat. Tapi kalau kita banyak amal buruknya, mau tidak mau kita harus menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum kita masuk ke surga maupun ke neraka, maka di situ kita akan melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Tetapi di dalam kitab ini dijelaskan fa ummatu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ala sab'ati anwa'in, bahwa umat baginda Nabi Muhammad ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim akan dibagi menjadi 7 golongan, akan menjadi 7 bagian. Apa saja? Yang pertama yaitu golongan siddiqun. Yang kedua golongan alimun. Yang ketiga golongan budala wali abdal. Yang keempat golongan syuhada. Yang kelima golongan hujjaj. Yang keenam golongan muti'un. Yang ketujuh golongan asun. Itulah 7 golongan tersebut. Terus bagaimana satu persatunya? Yang kayak gimana yang namanya golongan siddiqun? Yang kayak gimana golongan alimun? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, golongan siddiqun. Bagaimana ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Yamurruna 'ala sirati kalbirkil khatib. Orang yang menyandang gelar siddiqun akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim bagaikan petir yang menyambar. Gimana petir yang menyambar? Celet, begitu cepatnya, langsung ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pertama golongan siddiqun. Yang kedua golongan alimun. Orang-orang yang berilmu dan beramal. Seperti apa ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Karihil asbi, kayak angin, kayak hembusan angin, seliwir, tidak terasa seliwir, nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah golongan alimun. Yang ketiga golongan budala wali abdal. Seperti apa wali abdal ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Katoiri pisaatin yasirotin, seperti burung yang berterbangan melewati jembatan Shiratal Mustaqim hanya waktu 1 jam. Subhanallah. Berangkat jam 7, jam 8 langsung nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga golongan budala. Yang keempat golongan syuhada. Orang yang mati syahid, yang berjihad fi sabilillah. Seperti apa golongan syuhada ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Kal parosis sabiqi fi nisbi naharin, seperti kuda yang sedang berlari melewati jembatan Shiratal Mustaqim hanya butuh waktu setengah hari. Subhanallah. Pagi berangkat, siang hari sudah nyampe di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan syuhada. Yang kelima golongan hujjaj, haji. Haji yang mabrur. Seperti apa
golongan hujaj ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yamurruna fi yaumin kamilin. Ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim hanya butuh waktu 1 hari. Subhanallah. Jam 6 pagi berangkat, jam 6 sore sudah nyampe di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, golongan muti'un, orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada kedua orang tua, sehingga menyandang gelar muti'un. Seperti apa? Ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim fi syahrin, membutuhkan waktu 1 bulan. Tanggal 1 berangkat, tanggal 30 sudah nyampe di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Terus yang ketujuh, golongan asun. Asun itu orang-orang yang berdosa. Mungkin bisa dikategorikan seperti kita-kita. Banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya jarang, maksiatnya sering. Itu kayaknya golongan kita-kita. Seperti apa? Orang yang berdosa ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, begitu si asun mau melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ketika mau melangkah, ketika menginjakan ke jembatan Shiratal Mustaqim, api neraka langsung menyambar. Api neraka langsung menghampiri kita, mau membakar tubuh kita. Masya Allah. Setiap kali mau melangkah, api neraka langsung mau menyambar. Setiap kali mau melangkah, api neraka langsung mau menyambar. Karena apa? Karena kita orang yang berlumuran dosa. Tetapi api neraka jahanam melihat kepada hati kita, bahwa dalam hati kita masih ada sinar keimanan yang terpancar meskipun sekecil biji sawi. Maka dari itu, pas melihat di hati kita ada iman, api neraka jahanam tidak sanggup lagi untuk menyambar tubuh kita. Bahkan kata jahanam begini, ya mukmin, wahai orang yang beriman, silahkan lewat, lanjutkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena apa? Karena di hatimu ada sinar keimanan yang terpancar. Dengan itulah sinar keimanan yang bisa memadamkan panasnya kobaran api neraka jahanam. Subhanallah. Selagi di hati kita terpancar sinar keimanan, meskipun kecil seperti biji sawi, tapi insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan ada harapan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tanya pilih surga apa pilih neraka, 100% orang pasti jawab pilih surga. Siapa yang pengen ke neraka? Nggak ada. Meskipun pada hakikatnya kita masuk neraka. Karena itu sudah salah satu kudorat irodat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi meskipun kita masuk neraka, selagi di hati kita masih terpancar sinar keimanan, insya Allah akan ada harapan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, peganglah erat-erat, peganglah yang teguh, karena keimanan sangat berharga, sangat mahal sekali. Jangan sampai tergadaikan iman kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun keimanan kita. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan kita. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Pertahankanlah iman kita, karena dengan keimanan insya Allah kita ada harapan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana baginda Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbaharuilah iman kalian semua dengan mengucap lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar sebelum mati, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pagi kita berzikir kepada Allah. Sesudah sholat zuhur kita berzikir kepada Allah. Sesudah sholat asar kita berzikir kepada Allah. Sesudah sholat maghrib kita berzikir kepada Allah. Sesudah sholat isya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berzikir, insya Allah hati kita akan tentram. Dengan berzikir, insya Allah hati kita akan tenang. Maka dari itu, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatil uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan murid oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Waliullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Waliullah. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani wali Allah Subhanahu wa ta'ala, rajanya para wali yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki karomah yang sangat luar biasa. Sehingga dalam manaqib dijelaskan,
Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan bahasanya, kum biizni bang syaqqal qabru wa qamal mayyitu hayyan. Kata Tuan Syekh, bangunlah wahai orang yang mati di dalam kubur, dengan izinku, maka kubur terbelah dua. Dan orang di dalamnya yang sudah mati, hidup kembali. Subhanallah. Diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sangat luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatil uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kita semuanya dijadikan murid oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin video ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.